Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rizky Wasana dari kelas 4702 dengan NIM 6070323. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dan bab 2. Yang bab 1 merupakan pengenalan perusahaan. Perusahaan yang kami jadikan studi kasus adalah PT Navcom Indonesia. PT Navcom Indonesia adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa perbaikan perangkat navigasi dan komunikasi kapal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014. Untuk perusahaan ini memiliki dua alamat. Yang pertama yaitu untuk alamat kantor operasional pada Jalan Walang Baru Blok C nomor 34, Jakarta 14260, dan untuk virtual office pada Jalan Boulevard Timur Kiara 2 Tower level 10 spasi A nomor 88 Jakarta 14240. Dan PT Navcom Indonesia termasuk ke dalam bidang perusahaan jasa dikarenakan dia menyediakan jasa untuk pengiriman barang dari berbagai negeri. Selain dalam membantu pengiriman, PT Navcom juga menyediakan jasa servis produk yang dia perjualbelikan, baik itu kerusakan dari pabrik maupun masih dalam jangka garansi. Dan produk-produk yang dijualkan oleh PT Navcom Indonesia ada beberapa, yaitu Compact Gym Kompas S1110, Autopilot PR900, Doppler Speed Log TD3110. Dan untuk organisasi pada bab 2, PT Navcom langsung dinaungi oleh direktur perusahaan, yaitu Bapak Taufik Ramadan, dan ke bawahnya ada service manager, ketua P23K, sekretaris, senior engineer, terus ada engineer dan petugas damkar, petugas P3. Gambaran arus barang dan jasa dari PT Navcom Indonesia yaitu menerima pesanan dari pihak vendor. Setelah itu memeriksa ketersediaan barang dan harga barang tersebut. Setelah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan pihak vendor, pihak perusahaan akan melakukan penawaran kepada pihak vendor melalui via email. Dan jika pihak vendor menyetujui dengan penawaran harga tersebut, pihak perusahaan akan melakukan proses transaksi melalui dalam maupun luar negeri. PT Navcom Indonesia juga menggunakan website, pameran, brosur, and search engine marketing sebagai media promosi untuk produk yang dijualnya. Dalam kegiatan planning perusahaan, siapa saja sih yang bertanggung jawab dan bagaimana rencana kerja dan rencana anggaran di perusahaan? Yang pertama, pihak yang pasti terlibat yaitu direktur utama yang memiliki wewenang untuk menentukan goals yang dicapai. Selain itu bertanggung jawab atas perencanaan strategis jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, supervisor memiliki wewenang untuk mengatasi dan memberi arahan kepada karyawan dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana operasional. Yang ketiga, manajer memiliki wewenang dalam membuat keputusan dan bertanggung jawab dalam mengarahkan, mengurus, dan memberi perintah kepada karyawan. Siapa saja sih pihak terlibat dalam pengorganisasian perusahaan? Yang pertama ada direktur yang menyetujui tender atau pekerjaan yang telah diputuskan sesuai perencanaan yang major atau susun. Yang kedua ada manajer service, yaitu mengatur seluruh jadwal teknisi. Yang ketiga ada HSSE manager, dia mengatur seluruh aspek yang berhubungan dengan program HSSE. Ketiga yang disetujui oleh direktur. Delegasi wewenang di PT Navcom: 1. Pilihan orang yang tepat. Yang kedua, berikan penjelasan yang jelas. Jelaskan tujuan dari tugas tersebut apa saja yang dikerjakan dan tenggat waktu. Yang ketiga ada berikan pelatihan yang dibutuhkan. Yang keempat, berikan umpan balik secara berkala. Budaya kerja yang terdapat pada PT Navcom Indonesia yaitu visi dan misi perusahaan itu sendiri, yaitu menjadi bagian yang turut serta dalam pengembangan kemajuan industri maritim Indonesia, meningkatkan kepercayaan konsumen dan brand awareness terhadap produk-produk yang telah menjalin kerjasama dengan mengeluarkan layanan servis yang baik dan profesional, dan konsisten dalam menyerap dan menerapkan perkembangan teknologi keselamatan pelayanan khususnya navigasi dan komunikasi. Dengan visi dan misi tersebut, PT Navcom Indonesia ini menegaskan komitmennya untuk membantu para pelaku bisnis dalam mencapai tujuan bisnis. Cara kepemimpinan PT Navcom
Indonesia, yaitu sistem demokratis. Kemudian, sifat pengawasan yang ada pada PT Nafkom Indonesia yaitu sifat referentif melalui kebijakan dan prosedur kerja yang jelas dan transparan. Kemudian, sifat korektif melalui proses penilaian kinerja karyawan, serta sifat represif melalui kebijakan disiplin karyawan.